Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qa'il man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para soimin soimat, pemirsa kultum Ramadan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama bermunajat, memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah kepada kita semua yang sangat luar biasa, yaitu dipertemukannya kembali kita semua kaum muslimin, kaum mukminin, dengan salah satu bulan yang sangat didambakan oleh semua umat muslim di seluruh penjuru bumi ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, bulan penuh ampunan. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta kualitas ibadah kita melalui momentum bulan Ramadan ini. Selanjutnya, selawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada beliau, keharibaan baginda, revolusioner peradaban, penangkis manusia dari jurang yang tak berkeadaban, penerang dunia, bak pelita di alam kegelapan, Nabi akhir zaman, pembawa risalah iman dan Islam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soimin, soimat, bulan Ramadan itu tidak hanya Al-Quran. Sebagian ulama, sebagaimana kalau kita baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 501, di sana menerangkan bahwa para mufassirin berpendapat bahwa suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim diturunkan pada tanggal 1 bulan Ramadan. 500 tahun kemudian atau 5 abad kemudian, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam pada tanggal 6 bulan Ramadan. 700 tahun kemudian, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada tanggal 14 bulan Ramadan. Kemudian 500 tahun kemudian atau 5 abad kemudian setelah kitab Taurat diturunkanlah kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga pada bulan Ramadan. Setelah Injil diturunkan kurang lebih sekitar 400 tahun lebih atau 500 tahun, 5 abad kemudian kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Luar biasa. Kitab Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna
kitab-kitab Allah terdahulu, baik mulai dari kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil 400 tahun sebelumnya, kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian serta suhuf yang diturunkan kepada para Nabi Allah Ulul Azmi sebelumnya, disempurnakan dengan kitab Al-Quran. Sehingga kita berpendapat bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya kitab suci Allah. Selanjutnya saya akan mengupas sedikit tentang pahala membaca Al-Quran. Betapa besar pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Oleh sebab itu sudah menjadi soyogyanya kita sebagai umat Islam memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Baik membaca secara mandiri atau sendirian, maupun mengikuti agenda tadarusul Quran yang biasa dilaksanakan di masjid, di musola, di surau, dimanapun berada setelah melaksanakan sholat tarawih, sebagaimana tradisi umat Islam dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Terlebih membaca Al-Quran memiliki keutamaan yang begitu besar. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud dijelaskan bahwa membaca satu huruf saja dalam Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita baca di bulan Ramadan. Wal mudha'afatul hasanat, di bulan Ramadan itu pasti dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Kalau membaca satu huruf Al-Quran diberikan 10 kebaikan, berarti dikalikan 10 kebaikan lagi karena dibaca di bulan Ramadan. Luar biasa pahala yang kita dapatkan. Hadis tersebut berbunyi demikian. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi, dari kitab Allah Al-Quran, falahu bi hasanatun, maka baginya akan mendapatkan satu pahala, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu pahala tersebut dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, bukan membaca alif lam mim itu adalah satu huruf, tidak. Walakin alifun harfun, alifnya dihitung satu huruf, walamun, lamnya satu huruf, wa mimun harfun, dan mimnya juga satu huruf. Bayangkan, hanya membaca alif lam mim saja sudah 3 huruf. 3 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kalau kita baca di dalam bulan Ramadan, Allah sudah berjanji kepada kita bahwa wal mudha'afatul hasanat, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Luar biasa Bapak Ibu, saudara, teman-teman Akpai dimanapun berada. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan ini paling tidak kita khatam satu Al-Quran. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Kapan lagi kalau bukan di bulan Ramadan? Kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memurojak bacaan Al-Quran. Mumpung di kesempatan Ramadan ini, paling tidaklah 1 bulan 1 juz, sehingga dianggap dalam 1 tahun kita khatam 1 kali Al-Quran. Bayangkan berapa pahala yang kita dapatkan. Ada pertanyaan untuk teman-teman Akpai, Bapak Ibu yang tergabung di dalam rumah besar Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bangkalan. Apakah Bapak Ibu mengetahui kalkulasi bacaan
yang ada di dalam Al-Quran. Coba, kalau kita telaah kembali bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat. Kalau hanya juz 30 itu hanya 37 surat yang harus kita hafal sebagai guru agama, karena itu mengimplementasikan dari gerakan Bangkalan menghafal Al-Quran yang tertuang dalam peraturan Bupati nomor 53 tahun 2019, bahwa gerakan Bangkalan menghafal Al-Quran GBMQ, kita sebagai guru agama selayaknya dan sepatutnya menghafal Al-Quran paling tidak juz 30 yang terdiri dari 37 surat. Kalau satu Al-Quran 30 juz itu terdiri dari 114 surat. Kemudian jumlah ayat yang terdapat di dalam Al-Quran kurang lebih sekitar 6.666 ayat, surat ayat. Kemudian kalau huruf yang ada di dalam Al-Quran, sebagian ulama berpendapat ada kurang lebih sekitar 1.027.000 huruf Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sampai hatam Al-Quran, atau paling tidak kita membaca juz 30 atau juz ammah, ada berapa huruf? Setelah dikalkulasi juz ammah itu ada sekitar 6.236 huruf. 6.236 huruf hanya juz ammah, juz 30 yang dimulai dari surat An-Naba sampai dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun, dan seterusnya. Kemudian, atau paling tidak surat yang paling pendek lah Bapak Ibu, kalau kita baca surat Al-Kautsar, itu adalah surat paling pendek. Hurufnya adalah 42. Kalau surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, jumlah hurufnya ada 47. Kalau surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, itu hurufnya ada 99 huruf. Kalau kita sampai baca surat An-Naba, juz yang ada di permulaan juz ke-30, itu ada 770 huruf. Bayangkan. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna summa kalla sayalamuna lam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja, dan seterusnya. Kalau sampai selesai satu surat itu 770 huruf. Kalikan 10 kebaikan dibaca di bulan puasa, kalikan pelipat gandaannya 10 kebaikan kali 770, berapa pahala, berapa kebaikan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Benarlah Allah berkata, as-sawmu li wa ana ajzi bih, puasa itu milikku, dan bagi orang yang berpuasa pahalanya itu adalah bagiku. Coba kalau kita baca di dalam kitab Durratun Nasihin, pahalanya orang yang melakukan sholat tarawih pada malam pertama, pahalanya orang yang melakukan sholat tarawih pada malam terakhir paling tidak, atau malam ke-30. Apa yang kita baca di situ? Pahala bagi orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-30. Kul min simaril jannah, kata Allah, makanlah dari buah-buahan sorga. Wagtasil min ma'is salsabil, mandilah ke sungai salsabil. Washrab minal kausar, dan minumlah dari telaga Kausar. Kemudian yang terakhir,
Kata Allah, ana rabbuka wa anta abdi. Ini kata Allah, ana rabbuka wa anta abdi. Pengakuan dari Allah bagi kita hamba yang berpuasa, apalagi melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan, salat tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Marilah kita jadikan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, sebagai momentum untuk menjadikan diri kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menservis diri melalui ibadah puasa selama bulan Ramadan, bertadarus membaca Al-Quran, mengupgrade diri dengan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang-orang yang senantiasa dirindukan surga dengan mentadabburi Al-Quran. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tebaran kebaikan, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekhilafan, semata-mata datangnya dari kami yang dhaif ini. Oleh sebab itu, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.